Kalau bonsai sakura mikro kamu masih lurus dan kurang rimbun dan jarang berbunga, besar kemungkinan ada yang salah di perawatannya. Di video ini saya akan bongkar rahasia liukan batang pakai kabel tis yang simple tapi efektif. Sekaligus saya akan lakukan perawatan rutin supaya daun makin rimbun dan bunganya rajin keluar. Dan yang paling penting lainnya, saya juga kasih tahu kesalahan fatal yang sering bikin bonsai gagal dalam pemrograman. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Baik sahabat bonsai, di channel ini kita bahas seputar teknik bonsai, mulai dari pemula sampai pengembangan biar makin rapi, sehat, dan bernilai. Untuk bonsai sakura mikro berikut ini, kondisinya masih dalam tahap pemrograman liukan batang. Saat ini saya masih menggunakan kabel tis sebagai pengikat sementara supaya arah liukannya tetap terjaga. Kenapa saya menggunakan kabel tis? Keunggulan kabel tis yaitu mengurangi luka pada batang, dan di samping itu harganya pun sangat terjangkau dibanding kawat bonsai. Namun ada kekurangannya. Tidak semua liukan bisa diatasi dengan kabel tis. Jadi bonsai sakura mikro tersebut saat ini masih menggunakan kabel tis sebagai pengikat sementara supaya arah liukannya tetap terjaga. Karena kalau dilepas terlalu cepat, batangnya biasanya akan kembali lurus. Jadi ini masih proses pembentukan, belum final. Jadi jangan lupa simak video ini sampai selesai, karena banyak tips penting yang bisa langsung sahabat dipraktekkan di rumah masing-masing. Baik sahabat bonsai, sekarang kita masuk ke tahap yang sangat penting dalam perawatan bonsai sakura mikro, yaitu pruning atau pemangkasan. Banyak yang menganggap pruning itu sekedar memotong, padahal sebenarnya ini adalah kunci utama untuk membentuk karakter bonsai supaya lebih rimbun, lebih hidup, dan tentunya lebih indah. Bonsai sakura mikro berikut kita bisa lihat kondisi cabangnya. Ada beberapa yang sudah mulai panjang, dan ada juga yang tumbuh tidak beraturan. Kalau dibiarkan, ini akan membuat bonsai terlihat liar dan kurang rapi. Langkah pertama saya akan fokus ke pucuk-pucuk yang terlalu panjang. Dan kenapa harus pucuk? Pucuk itu sangat penting, karena di bagian inilah pertumbuhan paling aktif terjadi. Kalau kita potong di bagian pucuk, tanaman akan merespon dengan mengeluarkan tunas baru di bagian bawahnya. Untuk tekniknya saya potong dengan menyisakan sekitar 2-3 daun saja di setiap ujung cabang. Ini penting, jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang. Kalau sahabat pruning terlalu pendek, tanaman bisa stres. Sedangkan kalau terlalu panjang, hasilnya tidak maksimal untuk merangsang percabangan. Di saat pruning seperti ini, sahabat harus perhatikan juga arah potongannya. Sebaiknya kita potong sedikit miring supaya air tidak mengendap di bekas daun potongan yang bisa menyebabkan busuk. Di bagian sini ada beberapa ranting yang tumbuh ke arah dalam. Ini biasanya saya buang, karena kalau dibiarkan, bagian dalam bonsai akan terlalu padat dan menghambat sirkulasi udara dan cahaya. Jadi prinsipnya, kita arahkan pertumbuhan keluar supaya bentuknya lebih terbuka dan enak dilihat. Selain itu, saya juga akan membuang cabang yang saling bertabrakan. Kalau ada 2 cabang dalam satu arah, biasanya saya pilih salah satu yang paling bagus, dan yang lainnya kita kurangi. Seleksi cabang suatu bonsai itu sangatlah penting, supaya energi tanaman tidak terbagi ke terlalu banyak cabang yang sebenarnya tidak perlu. Biasanya, bagian atas ini tumbuh paling cepat, jadi harus lebih sering dipangkas dibandingkan bagian bawah. Tujuannya supaya pertumbuhan tetap seimbang, tidak berat di atas saja. Untuk sakura mikro sendiri, karakter daunnya lebih kecil dan cepat tumbuh. Jadi pruning ini sebaiknya dilakukan secara rutin, jangan menunggu terlalu rimbun baru dipotong. Kalau sahabat bonsai rutin melakukan pruning seperti ini, dalam beberapa minggu ke depan,
biasanya akan muncul banyak tunas baru di titik-titik bekas potongan tadi. Dan dari situlah nanti percabangan akan semakin banyak, dan bonsai akan terlihat lebih padat dan rimbun. Selain teknik, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan pruning daun. Pertama, pastikan tanaman dalam kondisi sehat. Jangan melakukan pemangkasan saat tanaman sedang stres, misalnya habis dipindah pot atau kekurangan air. Yang kedua, gunakan alat yang tajam dan bersih. Ini penting supaya potongan rapi dan tidak merusak jaringan tanaman. Kalau alatnya kotor, bisa juga membawa penyakit ke tanaman. Sedangkan yang ketiga, jangan terlalu ekstrim. Kadang pemula sangat memangkas, tidak terlalu banyak dipotong sekaligus. Akibatnya tanaman justru drop dan pertumbuhannya sangat melambat. Sekarang kita lihat hasil sementara setelah pruning. Sudah mulai terlihat rapi, lebih terbuka, dan arah cabangnya juga lebih jelas. Ini memang belum langsung rimbun, tapi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Jadi intinya, pruning itu bukan sekedar memotong, tapi bagian kita mengarahkan pertumbuhan bonsai supaya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kalau dilakukan dengan benar dan rutin, bonsai sakura mikro akan lebih rimbun, lebih hidup, dan tentunya bisa lebih sering berbunga. Setelah selesai melakukan pruning daun, tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah pembersihan batang dan ranting. Banyak yang sering melewatkan tahap ini, padahal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan tampilan suatu bonsai. Kalau sahabat lihat di sini, ada batang bonsai sakura mikro ini yang sudah ada kebocoran, sedikit lumut, dan debu yang menempel. Dan kalau dibiarkan terlalu lama, ini bisa mengganggu pernapasan batang dan bahkan memicu jamur. Untuk pembersihan, saya menggunakan sikat yang berbulu halus atau sahabat bisa gunakan sikat gigi bekas. Jangan pakai yang terlalu kasar, karena bisa melukai kulit batang. Teknik menyikatnya cukup sederhana. Kita sikat perlahan, mengikuti arah batang. Tidak perlu terlalu ditekan atau terlalu keras, yang penting kotorannya terangkat. Di bagian bawah batang biasanya lebih banyak kotoran yang menempel. Jadi di sini kita bisa sedikit lebih teliti, tapi tetap pelan-pelan. Untuk bagian sela-sela cabang seperti ini, biasanya kotoran lebih sulit dibersihkan. Jadi kita harus lebih sabar dan teliti. Kalaupun ada lumut tipis, cukup disikat saja. Tidak perlu dikikis keras karena justru bisa merusak kulit batang. Tujuan dari pembersihan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama dari segi kesehatan tanaman, batang yang bersih akan lebih optimal dalam proses pertukaran udara. Dan yang kedua, dari segi estetika. Batang yang bersih akan terlihat lebih tua, lebih matang, dan lebih berkarakter seperti bonsai. Dan di bagian ranting pun harus dibersihkan. Ranting ini juga penting untuk dibersihkan, karena sering jadi tempat debu dan kotoran menumpuk. Untuk bagian ranting kita harus lebih hati-hati, karena ukuran kecil dan lebih mudah patah. Selanjutnya saya masuk ke tahap pemupukan, khususnya untuk merangsang pembungaan pada bonsai sakura mikro. Di sini saya menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk ini memiliki kandungan fosfor dan kalium yang tinggi, yang sangat bagus untuk merangsang munculnya bunga. Berbeda dengan pupuk yang tinggi nitrogen, yang biasanya hanya memacu pertumbuhan daun. Sedangkan MKP ini lebih fokus ke pembentukan bunga dan juga memperkuat jaringan tanaman. Biasanya saya pakai 1 gram per liter air. Jangan terlalu pekat, karena kalau terlalu berlebihan justru bisa membuat tanaman stres. Selain disiram ke akar, bisa juga disemprotkan ke daun, tapi cukup tipis saja, jangan berlebihan. Waktu terbaik untuk pemupukan seperti ini adalah pagi atau sore hari. Hindari penggunaan pupuk MKP di siang hari saat matahari terik, karena bisa membuat daun terbakar. Dan yang penting sebelum melakukan pemupukan, pastikan media dalam kondisi agak lembab. Jangan kering sekali supaya penyerapan nutrisi lebih optimal. Baiklah sahabat bonsai, inilah tampilan bonsai sakura mikro setelah kita lakukan semua tahapan tadi. Mulai dari pemrograman liokan batang, pruning pembersihan,
sampai pemupukan. Sekarang kita bisa lihat kondisi bonsai Sakura Micro ini. Dari segi bentuk, liukan batang sudah mulai terbentuk dan lebih terarah. Walaupun masih menggunakan kabel tis sebagai penahan sementara, tapi arah geraknya sudah mulai terlihat natural. Untuk bagian percabangan, setelah dilakukannya pruning tadi terlihat lebih rapih dan terbuka. Ini sangat membantu pertumbuhan tunas baru ke depannya. Dan untuk daun, walaupun belum langsung rimbun maksimal, tapi ini adalah proses awal menuju pembentukan kanopi yang lebih padat. Dan dengan pemupukan MKP yang rutin, potensi munculnya bunga juga akan semakin besar di fase berikutnya. Untuk perawatan selanjutnya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Konsistensi pruning, lakukan pemakan secara rutin, jangan menunggu terlalu rimbun. Karena kunci bonsai yang padat itu adalah disiplin pruning. Penyiraman yang tepat, jangan terlalu sering menyiram, pastikan media tidak terlalu basah supaya akar tetap sehat. Dan yang paling penting utama, sinar matahari. Sakura Micro sangat butuh cahaya matahari. Minimal setengah hari kena sinar matahari langsung supaya pertumbuhan optimal dan cepat berbunga. Kalau sahabat bonsai merasa video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang perawatan bonsai Sakura Micro, jangan lupa bantu support channel Arab Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi terus berbagi pengalaman dan teknik bonsai ke depannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.